Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat rekan-rekan semuanya. Kami dari Wangsa Panjapa segera berbincang kembali bersama Ki Dharma Kunchara. Dalam kesempatan kali ini ada sesuatu hal yang mungkin saya tanyakan kembali kepada beliau perihal pintu kegaiban. Kira-kira yang dimaksud dengan pintu kegaiban itu apa gitu? Apakah merupakan sebuah gerbang atau hanya istilah saja gitu? Oh, wilahin jati nuhuni ajat-ajati luluhun nusantara tape-tape uluk salamunya. Sekilas saya menjawab ya, salah itu bagi yang menyalahkan kan, benar bagi yang membenarkan, bukan masalah benar atau salah menurut saya. Namun hayat itu adalah kesungguhan. Ya, sebuah hayat itu adalah sebuah kesungguhan yang saya maksud. Manakala manusia mau menghayat, di situ adalah terjadi sungguh-sungguh dalam hidup, sungguh-sungguh dalam menerpa kegaiban. Jadi tidak gaib itu tidak hanya katanya Pak Kiai, katanya Pak Ustadz, katanya Pak Dukun, katanya Pak Dalang atau dan sebagainya, itu katanya ada gaib. Nah, selama ini rata-rata manusia itu adalah baru katanya gitu. Yang saya maksud, membuka gerbang kegaiban itu sungguh-sungguh tidak mudah dan sungguh-sungguh tidak gampang, dan itu merupakan sekolah yang paling tinggi, dan bahkan menurut saya yang paling tinggi hingga tidak ada yang paling tinggi. Nah, rata-rata manusia tidak bisa menggapainya. Untuk itu Tuhan itu memilih salah satu atau beberapa orang saja untuk bisa memahami kegaiban. Ya, secara jujur saya terkejut juga, terhentak juga manakala cerita gaib itu diserambawiyah ya, atau dimurahkan. Yang saya maksud, ada katanya dukun santet dengan ustadz, apa dengan dukun saling serang. Menurut saya tidak demikian, dan saya akan menerangkan ya yang patut saya terangkan saja, dan yang mau menerima keterangan saya, yang tidak nggak usah gitu loh. Gaib itu ada dua jalur, jalur hijau dan jalur ada coklat, ada apa, tapi yang garis pokok itu ada dua. Garis yang hijau ini, jalur hijau ini adalah jalur gaib yang sejati. Nah, apa saja itu gaib yang sejati? Adalah laku lajering sukma utusane Kang Maha Kuasa. Sukma itu diutus oleh dirimu, dirinya Mas Tony, diri saya gitu loh. Ini jalur hijau. Lalu dengan utusannya yang Maha Kuasa itu, kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf kalau saya keliru, nanti dipermasalahkan, itu utusan Allah, namanya malaikat. Ya kan? Lalu kalau di Jawa itu apa? Ya masing-masing monggo dijabarkan. Namun secara garis besar adalah keluhuran. Leluhur yang telah sempurna yang bisa terkonek, atau leluhur yang belum sempurna namun bisa terkonek dengan dirinya. Yang jelas kalau di bumi ini namanya sukma kalau Jawa, kalau di sana namanya arwah, bolehlah taruhlah, atau sukmo langgeng atau sukmo tiluwi, monggo saja. Saya akan mengatakan bahwasanya gaib itu ada dua, itu dasar kita mesti mengerti ya. Yang selanjutnya, sang pembuka pintu gaib. Nah, sang pembuka pintu gaib pada dirinya ya dirimu ya dirimu sendiri. Mampukah membuka pintu gaib pada dirimu sendiri? Manakala sudah tidak mampu membuka gerbang gaib pada dirimu sendiri, yang saya maksud, jenengan mesti tahu laku lajering sukma diikuti oleh siapa saja. Lah inilah yang namanya manusia itu mesti ngerti dununge ngagesang ing telenging jiwa ragane. Ya, jenengan ada unsur sukma, ada unsur kakang kawah, hadi hari-hari, sedulur papat ini, kelima pancer gitu loh. Pancernya ini adalah sukma, dan lalu ini tentu diikuti oleh kegaiban. Kegaiban leluhur yang akan hendak ikut mendambakan anak yang soleh agar meningkat grade kesempurnaannya atau surganya, kalau istilah agama ini surganya, dari surga nomor sekian taruhlah menjadi surga yang kesekian, lebih sempurna.
mengikuti jenengan. Makanya kalau ada orang diikuti leluhur kok dia bangga kepada leluhurnya, ini keliru menurut saya. Menurut yang lain monggo saja gitu loh. Lah saya akan mengatakan sang pembuka pintu gerbang gaib untuk kepentingan umat di Nusantara, saya meyakini hanya ada satu yang akan membukakan. Iya. Dan untuk semua gitu loh. Semua, bukan untuk dirinya. Untuk semua lah. Ibaratnya Empu Gandring. Iya. Akan mendirikan Singosari. Sang pembuka pintu gaibnya, ya, gerbang gaibnya Singosari kan Empu Gandring. Setelah melalui taruhlah Loh Gawe memunculkan Ken Arok, lalu Ken Arok dititipkan kepada Empu Gandring untuk digembleng. Bukakan itu. Loh Gawe saja yang memelihara Ken Arok, taruhlah yang mengasuh, ya bukan memelihara, mengasuh Ken Arok dari kecil saja, tidak mampu membukakan gerbang gaib Singosari kecuali Empu Gandring. Lah sekarang Empu Gandring itu dibayar murah gitu loh. Ibaratnya, mungkinkah Empu Gandring ini tanpa ada biaya dari Loh Gawe dan dari Ken Arok saat itu? Yang penting keris Empu Gandring ini jadi untuk bisa tegaknya Singosari, kan semestinya begitu. Lah rata-rata sekarang satria, para satria tidak sinergi dengan brahmananya, sehingga brahmana berjalan sendiri. Kalau brahmana pasti berjalan, namun kalau satria tanpa brahmana niscaya akan pincang. Bisa paham ini? Nah, jadi yang saya maksud bahwa pintu gerbang gaib ini akan terbuka, pasti akan terbuka. Pasti akan terbuka, sebab saya meyakini sudah ada orang yang akan atau sudah diberi resepnya caranya oleh titah langit untuk membuka pintu gerbang gaib Nusantara ini dalam rangka menyongsong, ada yang bilang kan itu Majapahit Jilid 2. Nah ini lah, nanti apa fungsi dibukanya gerbang gaib ini? Sopo gawe nganggo, sopo nyilih balekake, sopo nandur ngulu. Artinya semua akan leh, mau tidak mau, baik rela maupun terpaksa. Semuanya yang ada di Nusantara yang masih terhijab, tertutup oleh Jala Sutra, yang konon ceritanya ada harta karun, ada harta amanah, ada apa, barulah itu akan terbuka. Dan untuk apa itu lebih selaras. Itu ada pasti. Nah, ya kita nggak akan muluk-muluk cerita ke arah sana, namun pastinya kita itu memang diperuntukkan untuk sungguh-sungguh dalam membuka pintu gerbang gaib. Gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, cukup mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang sering datang ke kami melalui komentar-komentar. Insya Allah di lain kesempatan lagi, di next video saya juga tertarik dengan pembahasan DNA atau molekular materi genetika manusia, yang katanya menurut para ahli di bidang gen atau DNA bahwa Imam Mahdi itu harus sesuai dengan DNA-nya leluhur dahulu para nabi. Baik, di lain waktu kita bahas hal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.